ngikutin politik beginian ini sangat beruntung nih, sangat suka nih. Soalnya netizen yang hafal tuh merek-merek mahal. Iya, ada sepatu, ada jam tangan, ada tas dan sebagainya. Mengungkap outfit capres dan cawapres. Mau tahu harga jam tangan putra sulung presiden itu saat debat kemarin tuh? Wow, mau tahu harganya? Halo, ketemu di Ngopini Politik lagi bersama Om Begawan. Ngompol. Ya, masih seputar debat capres dan cawapres 2 hari yang lalu. Ini sebenarnya ada hal yang perlu kita amati dan mesti bisa kita amati. Kita lihat secara detail ini. Ya, walaupun secara langsung tidak ada hubungannya dengan materi debat, tetapi menyiratkan sesuatu, memberi dan menyampaikan pesan kepada kita, kepada masyarakat Indonesia. Ayo, ini siapa waktu debat yang mengamati sepatunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Oh, Begawan lihat ini, wah, bukan hanya ngomongnya bukan hanya debatnya tapi Begawan mengamati ini tentang sepatunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ternyata sepatunya capres-cawapres nomor urut 3 itu buatan produk lokal bermerek Pijak Bumi. Pijak Bumi untuk sepatu ya Pijak Bumi, artinya untuk ngidak-idak bumi gitu. Ya, dengan harga cuma 500-an ribu rupiah, murah. Setidaknya itu menggambarkan jika kepribadian Pak Ganjar itu memang sangat sederhana dan siap mendukung produk lokal, ditambah merek Pijak Bumi itu buatan anak-anak milenial generasi Z. Mereknya juga bermakna bagi Pak Ganjar itu, agar tidak mudah terbang ke angkasa, berpijak di bumi. Nah, melupakan rakyat yang telah mendukungnya. Ya toh, seandainya kita bandingkan ketiga capres, memangnya Prabowo Gibran bersedia itu pakai produksi rakyat jelata. Nah dulu waktu mau jadi wali kota, Gibran tuh memang suka pakai produk-produk lokal ya karena untuk kampanye. Tapi sekarang kayaknya kok sudah nggak mau tuh. Malu mungkin mau jadi cawapres. Cawapres pakai produk lokal ya mungkin malu. Nah, Om Begawan ini beruntung. Ngikutin politik beginian ini sangat beruntung nih, sangat suka nih. Soalnya netizen yang hafal tuh merek-merek mahal. Iya, ada sepatu, ada jam tangan, ada tas dan sebagainya. Mengungkap outfit capres dan cawapres. Mau tahu harga jam tangan putra sulung presiden itu saat debat kemarin tuh? Wow, mau tahu harganya? Harganya itu 1,5 miliar. Wah, ini perkiraan Begawan loh, karena mereknya sudah saya baca ini. Bermerek Audemars Peugeot Royal Oak. Wah, dan itu kategori seri special edition itu. Wah, self bidding itu. Kalau kekayaannya Gibran itu cuma 26 miliar. Cuma 26 miliar. Berarti harga jam tangan yang dipakai itu sekitar 7%-nya. Dari kekayaannya itu. Orang umum. Itu jam yang dipakai waktu debat kemarin tuh loh. Masa nggak ada yang menyimak itu. Iya itu. Nah, waktu deklarasi sebagai capres-cawapres tanggal 25 Oktober bulan-bulan yang lalu itu memakai jam tangan model Submariner Date. Itu seharga sekitar ya 220 juta, 220 juta, lebih murah itu dibandingkan dengan waktu debat. Wah, debat ya beda loh. Biar masyarakat, wah jam tangan ini larang. Lah ngomong tidak akan mempersoalkan harga jam tangannya yang mau dipakai capres dan cawapres. Ya orang bebas beli, duit duit. Siapapun itu bebas, nggak ada yang ngurusin itu. Yang penting kan duit-duitnya sendiri, bukan duit nyolong dari uang rakyat, uang negara. Wah, nyolong uang negara untuk beli
jam tangan atau sepatu atau tas ya wah ciloko ini. Yang Om Begawan pikir ini, apa sih bedanya jam tangan yang sangat mahal dengan jam yang biasa-biasa saja, yang penting nggak rusak itu. Ya apa kalau jam tangan mahal itu waktunya lebih cepat atau lebih lambat, atau dia bisa mendeteksi bukan hanya waktu aja tok. Jam itu ya menunjukkan waktu aja, menunjukkan apa lagi? Ya, atau mungkin melainkan bila ada orang mendekat mau pinjam duit misalnya ini. Jadi kita tahu tuh, dari jarak 1 kilometer itu, wah ada orang mau pinjam duit. Kita bisa menghindar karena ada bunyi di jam itu. Wah, kayak James Bond 007 aja. Nah, bukankah pakai jam tangan yang 5 jutaan atau 1 jutaan saja juga sudah bagus loh. Jam itu dibeli pasti sebagai simbol berkelasnya Gibran, itu pasti. Lalu apa hubungannya outfit mahal dengan capres, bahkan nasib rakyat kita yang sekarang masih belum banyak yang sejahtera, bahkan banyak yang miskin. Sekarang silahkan cek sendiri. Berapa kali Pak Jokowi berpesan pada para pejabat agar tampil sederhana, tidak bermewah-mewahan. Ya, yen kowe sugih aja pamer. Lah kalau dari kelas wali kota naik ke cawapres, terus gaya hidupnya saja sudah berubah. Bagaimana mau mikirkin rakyat? Wah, ya mau emprut, tahu emprut. Emprut itu bahasanya ora percaya. Lah kita ini butuh pemimpin-pemimpin yang ngerti kesulitan rakyat. Banyaknya masalah yang dihadapi, bagaimana cara mencukupi kebutuhan hidup. Masa kemudian para pemimpinnya hidup dengan kemewahan yang berlebihan, jam tangannya 1,5 miliar. Ini Begawan malah nggak pakai jam tangan, misalnya HP. Lah Mbak Selvi sendiri itu, nyonyanya Gibran itu sudah lama juga berubah gayanya. Ini penilaian Om Begawan ya. Ini Om Begawan nggak nyinyir loh ini. Cuma berpendapat aja. Itu tasnya, saya lihat itu sudah bermerek nasional, internasional juga bermerek itu. Padahal yang ditemui orang kayak kita tuh yang seperti ini. Lantas bagaimana bila kita cerita dan dia merasakan, dia mau mengerti keluhan rakyat, orang-orang miskin yang mau mendekat. Kalau bisa Anda lihat aja ketika Gibran ditemui anak kecil aja, serah pulang tidur. Wah, gimana? Gimana dia bisa memahami? Ini mesti kita sampaikan ke tetangga dan saudara, teman termasuk handetolan masyarakat yang jelas, yang meloho, bahasa Jawanya itu. Prabowo dan Gibran itu bukan Pak Jokowi tahun 2014 lalu atau 2019 yang lalu. Kondisi capres-cawapres itu beda sama Pak Jokowi. Dulu Pak Jokowi hanya pernah jadi wali kota dan gubernur dan berasal dari anak tukang kayu, kuliah di UGM, bukan pula petinggi partai, bukan pengurus. Kondisi serupa ya terjadi sama Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Meh podo nasibe. Ya Pak Ganjar memang dari dulu setelah di mahasiswa lulus kuliah ya sudah masuk PDIP dan jadi orang PDIP. Tapi beliau bukan pengurus DPP PDIP loh. Tapi dia hebat sebagai kader partai. Bukan anak-anak siapa? Bukan anak-anak siapa. Bukan anak siapa-siapa. Bukan pula pengusaha, bukan orang kaya. Tidak terkait sama sekali dengan Orde Baru. Bandingkan dengan Pak Prabowo Gibran. Keduanya jelas orang dekat istana. Oh, wah, wong kepenak uripe. Hartanya berlimpah tuh. Keduanya jelas orang yang hidupnya bermewah-mewahan jelas. Yang juga punya Gerindra. Lalu adiknya Gibran sekarang ketua umum PSI. Orang gampang loh, tadi ketua partainya duitnya oke. Kelipuk loh. Partai yang mengklaim sebagai partainya Jokowi. Nggak tahu tuh Jokowi itu sudah keluar dari PDIP atau belum, kok sekarang punya partai PSI. Oh Begawan ini kadang-kadang ketawa ini. Kalau melihat drama politik di Indonesia ini saya takut dosa tertawa nih. Artinya ini menandakan capres nomor 2 itu memang capresnya orang elit toh. Kelas borjuis tahu borjuis. Orang-orang gede itu loh.
Dengan dalih atau janji mau mikir rakyat jelata, mikir kita. Apa mungkin? Mikir awake dhewe sosok bingung mikir rakyat kecil, emosi tok malahan. Bukankah mereka udah kayak Pak BY dan Demokrat tuh, yang mau kayak apapun, sudah elitis, sudah berubah. Tidak ada lagi rakyat yang dipikirkan, apalagi diperjuangkan blas. Oh renek. Makanya lihat saja program yang mau diperjuangkan. Ya cuma makan siang dan susu gratis. Duitnya sopo. Program yang secara nalar susah direalisasikan. Bukan hanya dari pengadaannya, anggarannya, besarnya duit, juga bagaimana pengelolaannya. Makani masyarakat se-Indonesia bedino remuk. Bagi orang kaya, penting mereka punya program dulu. Soal tidak masuk akal urusan belakangan, itu orang kaya. Ya, hidupnya enakan aja, mikirnya gratis. Emangnya duitnya baik. Mungkin ada penggemar mereka yang mau nunggu hingga debat kelima. Oh, tak tunggu sampai debat kelima. Debat capres ya cawapres. Ya nggak ngefek apapun lah. Wong mereka itu bukan berasal dari kita. Tidak memahami kita sebagai rakyat jelata. Tidak tahu kesulitan kita. Pernah dalam sebuah agenda, Gibran itu tiba-tiba acara dimajukan mendadak. Ternyata dia buru-buru disebabkan anaknya mau ulang tahun. Nah ini kan memikirkan dirinya sendiri nih. Nah apakah layak ini urusan rakyat atau pemerintahan dikalahkan hanya gegara urusan pribadi, urusan ulang tahun anaknya loh. Padahal itu jam kerja. Kan lucu tuh itu. Itu cuma ngurusi negara, ngurusi kota kecil aja seperti di Solo sana, 5 kecamatan toh. Sauprit itu. Ngurusi se-Indonesia kojur. Lah iya toh. Saatnya ngurusi pemerintah kan repot nanti. Silahkan ngompol nanya teman-teman atau saudara yang tinggal di Solo sana. Apa pernah Gibran wali kota Solo itu keluyuran malam? Wedi ya. Ngobrol sama rakyatnya di wedangan ngopi, bercerita mendengar apa-apa yang mesti benahi. Orang tahu. Kumpulnya ya sama teman-temannya relawan ngopi di orang tahu lah keluyuran malam itu loh. Bukankah kemarin sempat bilang acara tidak lebih dari jam 9 malam karena Gibran tuh ngantukan. Akhir jam 9 tuh ngantuk, pulang cuci kaki dan bobo. Lalu pernahkah kita ngerti? Pak Prabowo pernah belusukan? Orang tahu. Masuk ke gang sempit atau jalan lebih dari 300 meter. Ya bakalan kepayahan, kemeringat, grontol-grontol. Kita juga nggak pernah tahu. Ada acara cukup lama malam hari yang dihadiri oleh Prabowo Gibran. Kecuali acara kenegaraan, di mana ada presiden di situ, mereka memang bukan menggambarkan kita, rakyat Indonesia. Mereka orang-orang elit borjuis yang seolah-olah akan menjadi representasi kita sebagai rakyat kecil. Ya ora iso. Mereka tidak akan bisa sampai kapanpun untuk merepresentasikan kita sebagai rakyat jelata. Karena sudah beda tempatnya. Kita harus hati-hati untuk memilih pemimpin masa depan Indonesia. Itu ya pesan pembegawan. Serius ini. Sampai jumpa ya dalam ngompol-ngompol berikutnya. Dadah, salam.